Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli Wah, ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya. Cek, cek. Halo Bapak Ibu. putus-putus tadi. Iya, Ya, putus-putus tadi. iya ternyata tadi saya pakai ini ya, tethering HP ternyata. Nah ini tak konekkan dulu ke WiFi dulu. Oke, saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera dan mulia, yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Insya Allah istiqomah ya, terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya sehingga apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan hadir dalam hidup kita semua dengan cara yang ajaib. Ya, kita selaras dengan alam semesta, insya Allah. Ya, maka walaupun masih level atau tahap membatin, ya, insya Allah yang kita batinkan itu akan terjadi. Begitulah insya Allah. Baik, Bapak Ibu, tanpa bermaksud menggurui, ngajari, keminter tidak, hanya berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja. Nggih. Baik, mumpung belum banyak, saya langsung saja ke materi ya. Jadi hasil polling ini banyak yang mau dibahas manifestasi uang agar uang mudah datang tanpa batas. Ya, boleh tulis di kolom chat kira-kira manifestasi itu apa? Apakah panjenengan sudah pernah belajar tentang ilmu manifestasi? Monggo silakan di chat dulu Bapak Ibu. Atau mau ngobrol juga boleh. Saya bukakan. Pak Supangat mungkin atau Bu Sunarwi. Silakan. Sebelum saya bahas, saya ingin bertanya dulu kira-kira apa itu manifestasi? Silakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Oh, monggo sudah. Monggo siapa dulu Pak? Pak Supangat dulu boleh. Pak Assalamualaikum Suparman. warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Manifestasi itu setahu saya itu mewujudkan suatu keinginan atau impian, Ustaz. Oke. Sudah sering melatihnya Pak Supangat? Sudah mengamalkan apa yang jangan ajarkan. Saya simak berulang-ulang, saya baca, saya praktekkan. Gimana? Ada keberhasilan? Yang jelas udah ada agak tenang, agak bahagia.
ya ada keberhasilannya ya ada sesuatu yang tak terduga yang yang dimanstikan A tapi jedulnya B. Oh gitu. Nggak tahu apa itu berhasil atau nggak tahu gimana. Pokoknya yang jelas yang diimajinasikan itu A itu dapatnya dari B. Justru yang tidak disangka-sangka itu yang datangnya. Oh, berarti Nah, tidak itu melekat itu ya. termasuk berhasil atau enggak termasuk kayak gitu itu. Ya, 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 termasuk berhasil, Pak. Ya, Oh gitu ya. nah, termasuk berhasil. Jadi kan keberhasilan itu tidak hanya diukur dari sesuatu yang bisa diukur dengan angka, ya kan? Nah, Iya, bisa juga dari sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka. Kemudian juga eh, bukan juga sesuai dengan apa yang kita create, ya, tetapi kita bisa mendapati mungkin penggantinya bisa lebih baik. Nah, artinya iya, sebenarnya iya. kalau dari narasinya Pak Supangat itu jenengan tadi bebas dari kemelekatan, ya kan? Ketika mengkritik Hmm. sesuatu tidak ngotot di situ, tidak yang ngotot di situ tapi nggak maksa. Nah, Iya, iya, iya. sebenarnya kuncinya di situ. Ya, oke. Bu Sunarwi, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepemahaman saya, Ustaz, mengenai manifestasi itu adalah cara-cara mewujudkan impian. Cara-cara Eh, mewujudkan impian. Oke. Sudah pernah ya, betul apa enggak, Ustaz? sudah pernah Eh, berproses praktek? Oh, dalam berprosesnya saya tidak terlalu ngoyo, Ustaz. Misalnya saya sedang bersolawat, Assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian saya baca solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai eh, 100 kali lah. Seperti di dalam situ aku membayangkan aku berada di Masjid Nabawi saat dulu saya umroh kan pernah lupa. Aku membayangkan ya Allah, izinkan aku bersujud di masjid ini lagi. Seperti itu. Eh, dan sudah sambil bersolawat itu, membayangkan itu dan di hati bersama keluarga seperti itu. Ya itu impian, Oke. impian yang tersirat, tersembunyi dan sangat dalam lah seperti itu. Dan Oke. setelah itu ya sudah, semuanya saya serahkan kepada Allah, maka yang terbaik lah sudah. Nggak berharap yang neko-neko. Pada saat baca salawat itu aja saya membayangkan sedang sedang berzikir di sana, sedang sedang berada di Masjid Nabawi seperti itu, subhanallah. Dan Hmm. di hati mengharapkan Allah mengizinkan aku bersama keluarga di sana lagi. Itu sih Ustaz yang selama ini. Kalau Iya, hal-hal iya. lain aku sudah berserah diri aja, apa kata Allah sudah. Alhamdulillah dengan begitu itu sangat enteng. Dulu saya itu bekerja keras Ustaz. Bahkan sampai bangun setengah 5, sampai rumah itu jam setengah 7, kadang sholat telat-telat selama masih bekerja dulu ya. Itu Mm-mm. 28 tahun seperti itu saya tidak merasakan kedamaian seperti sekarang. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Dan di situ saya bisa cari Gusti Allah sembarang saat lah bisa terima aja semuanya. Mau begini mau begitu ya, alhamdulillah. Insya Allah seperti itu Ustaz. Terima kasih bimbingannya selama ini. Terima Iya, kasih. sama-sama. Terima kasih. 28 tahun ya, tidak menemukan Iya, kedamaian ya. Oke. tidak menemukan. Oh, itu kurang terus. Kurang terus, Iya. kurang terus. Iya. Merasakan Iya. rasa syukur itu angel lah. Gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Supangat, Bu Sunarwi. Ya, kita Iya. eh, bahas manifestasi dalam hal ini seperti judulnya di polling ya, manifestasi uang ya, agar mudah datang tanpa batas. Kalau tadi Pak Supangat, eh, saya nggak tahu ya spesifiknya apa tadi, tapi boleh dikatakan ya berhasil lah ya. Kemudian Bu Sunarwi sedang dalam proses memanifestasikan yakni untuk ke tanah suci ya. Oke, ya baik, Bismillah. Jadi sederhananya begini, manifestasi itu adalah proses materialisasi dari energi pikiran dan perasaan menjadi nyata.
Ya, saya ulangi, manifestasi hemat saya adalah proses perwujudan, ya, materialisasi dari energi pikiran dan perasaan menjadi kenyataan, menjadi realita. Seperti itu. Nah, nah, dalam hal ini kita ngebahas bagaimana manifestasi uang. Maka fundamentalnya yang harus disadari, dipahami adalah bahwa uang itu adalah energi. Oke ya, kita sudah belajar hal ini ya. Uang itu adalah energi. Nah, untuk bisa memanifestasikan uang, maka kita cek dulu nih, ya, bagaimana hubungan kita dengan uang. Hubungannya bagaimana? Mulai dari mindset, cara kita memandang uang, ya, persepsi kita tentang uang, dan juga bagaimana perasaan kita ketika tentang uang dan ketika uang itu hadir dan ketika uang itu pergi. Sampai sini kira-kira bisa diterima ya. Nah, jadi mari kita cek, ya. Mari kita cek bagaimana sih persepsi kita tentang uang. Boleh di chat boleh, ya. Uang apa yang panjenengan pahami tentang uang? Nilai-nilai apa yang sedang bekerja di dalam diri jenengan? Persepsi apa, value apa yang sedang muncul saat ini atas uang? Boleh di chat. Apakah uang itu terpikir dan terasa uang itu sulit datang? Atau jangan-jangan terprogram di pikiran bahwa di pikiran dan perasaan bahwa uang itu sumber penderitaan atau uang itu jahat atau malah terpikir dan terasa bahwa uang itu tidak bersahabat dengan Anda. Sehingga apa? Sulit dicari, sulit datang. Boleh silakan kalau mau di chat. Apa sih yang Anda pikirkan dan Anda rasakan tentang uang? Ini untuk mengukur bagaimana hubungan panjenengan dengan uang. Dalam bentuk narasi boleh cerita. Saya sedih, rasa takut, khawatir ketika mengeluarkan uang. Ada ketakutan, lek iki dikeluarkan untuk beli ini, besok ada uang lagi nggak ya? Gitu. Boleh, silakan. Mumpung nggak banyak ini, jadi nanti bisa masuk di panjenengan. Atau malah tidak sadar. Karena ini harus disadari dulu Bapak Ibu. Ya. Jangan-jangan uang yang sulit datang itu karena memang kita tidak cinta uang. Boleh nggak cinta uang? Boleh. Andai uang itu kan begini, ada yang sering mengatakan gini ya, uang bukan segalanya. Segalanya nggak butuh uang. Uang nggak bisa bikin bahagia itu. Andai uang itu bisa ngomong, ya, uang dibilang seperti itu, kira-kira uang sakit hati enggak? Uang sebel nggak sama jenengan? Pak Supangat bilang ke uang ini, uang nggak ada artinya, nggak ditinggal mati. Gitu. Kira-kira uang jadi sebel nggak sama jenengan? Bu Sunarwi bilang, wah, uang bukan segala-galanya kok. Gitu. Kebahagiaan nggak bisa dibeli dengan uang. Kira-kira uang sebel nggak kalau digituin? Sebel pastinya, ya nggak? Jadi kita perbaiki dulu persepsi kita tentang uang. Uang itu energi. Uang bisa kok membeli kebahagiaan. Ya misalkan beli mainan untuk anak, anaknya jadi bahagia.
Paham ya sampai sini ya? Nah, nanti jenengan jawab sendiri lah, checklist sendiri. Bagaimana persepsi panjenengan tentang uang dan perasaan Anda tentang uang. Nah, saya sekarang masuk di level perasaannya dulu, rasanya dulu nih. Parameternya sederhana. Bagaimana perasaan jenengan ketika mendapat uang, ketika memiliki uang, dan ketika mengeluarkan uang? Ketika dapat uang, seneng atau seneng banget? Pasti seneng ya, penuh syukur, bahagia. Nah, ketika mengeluarkan uang untuk bayar-bayar, untuk cicil-cicil, itu ada rasa khawatir, ada rasa sakit hati, ada enggak kira-kira? Boleh dijawab di kolom komentar. Bahkan misalkan begini, mau nyicil mau nyicil amanah ya. Lek dicicil sakmene besok ada nggak ya? Kalau mau tak belikan ini besok ada nggak ya? Besok gimana nih mau beli kebutuhan ini? Sering saya katakan begini, ketika rasa ya, bahagia ketika Anda mengeluarkan uang itu rasa bahagianya lebih tinggi dari ketika menerima, itu panjangan sudah pasti akan jadi saluran uang. Paham ya kira-kira ya? Saya ulangi, ketika panjenengan merasa tenang, damai, bahagia saat ngeluarin uang, lebih tinggi rasanya daripada ketika mendapatkan uang. Wis panjenengan wis selaras dengan alam semesta itu, selaras dengan energi semesta itu. Panjenengan sudah teridentifikasi sebagai saluran berkah, sebagai saluran rezeki, sebagai kurir uang. Kira-kira bisa ditangkap sampai sini? Bisa, Bisa bisa. Pak Supangat, nggih? Bisa, ya. Alhamdulillah bisa bisa. Sebenarnya sangat sederhana loh. Sakjane sangat sederhana. Oke, kemudian berikutnya dari banyak eh, teori, aplikasi yang membahas tentang energi, ya, manifestasi uang, saya mau ambil dari Ken Honda saja. Ya, Ken Honda itu nulis buku terkenal ya dari Jepang. Ada namanya Arigato Mani. Pernah dengar kira-kira? Arigato itu apa? Belum. Arigato, Terima kasih. terima kasih. Ya. Nah, di materi MKSO sebenarnya sudah sering saya ingatkan untuk belajarlah berterima kasih, bercakap-cakap, ngobrol dengan uang. Saat uang datang, ya kalau gajinya masuk ke rekening, ya setiap dapat transferan, ya Alhamdulillah terima kasih. Ya, kok masuk, kok datang, ya Allah. Saat mengeluarkan uang, Alhamdulillah terima kasih uang. Engkau sudah membantuku untuk membayar iuran, membayar cicilan, untuk membayar tukang, untuk membayar makanan. Jadi ucapkan Terima terima. kasih. Adalah. Nah, Itu kan Ustaz. Jika dapat rezeki, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih uang setelah datang. Aku bisa beli ini, aku bisa bayar iya, ini. Alhamdulillah seperti itu kan. iya bercakap-cakap dengan uang. Bahkan diajarkan untuk kita mencium uang itu. Jadi uang itu dicium, dirasakan. Uang eh, dipegang di tangan, ya, lalu dicium. Tapi konteksnya di sini adalah konteks kita menjaga vibrasi loh ya. Paham ya? Paham, paham. Jadi kalau
kembali lagi di awal bahwa kalau uang itu adalah manusia bisa ngomong, kemudian Anda itu eh, berterima kasih, uang makasih ya hari ini kamu sudah bisa untuk membayar eh, sekolah, misalnya gitu kan. Uang itu diterima. Kira-kira uang semakin senang enggak sama sampean, sama jenengan? Ya, Ya. Tapi kalau kemudian begini, misalkan ya, Anda lagi ngumpul sama teman-teman, kemudian tiba-tiba datang bakso nih, teng 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 itu bakso. Ya. Ada intuisi kata hati jenengan mau manggil Pak Bakso, ayo 5 bungkus, 5 mangkok. Jenengan mau bayari nih, mau bayari temen nih, 4 orang nih. Sebenarnya itu adalah intuisi lah ya. Tapi otak kirinya main. Aduh, lah aku bayari wong limo iki 15.000 ping 5 75 itu kan. Eman nih. Sebenarnya Allah itu menitipkan rezeki uang untuk tukang bakso yang mau lewat ini loh. Tapi karena pakai akal pikiran, hukum kekosongannya tidak main, hukum salurannya tidak main, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Akhirnya membuat nggak jadi traktir itu. Berarti saat itu kondisinya tidak selaras dengan uang, dengan vibrasi uang, dengan frekuensi uang. Uang itu sangat emosional, Bapak Ibu. Saya rekomendasikan jenengan kan untuk membaca salah satu buku ini, Psychology of Money. Kelihatan di kamera ya. Ini saya pakai, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh, Saya pakai background hijau ini ternyata. Cari aja ya, nanti tak ini ya, tak screenshot, tak fotoin di grup ya. Psychology of Money. Buku ini menarik ya. Jadi uang itu sangat emosional Bapak Ibu. Di kalimat pertama dari bab Psychology of Money, saya bacakan ya. Kalimat pertamanya ini luar biasa nih. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, tapi lebih banyak berhubungan dengan perilaku. Dan perilaku itu sukar diajarkan kepada orang yang sangat cerdas. Mengelola uang yang baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, tapi hubungannya lebih banyak dengan perilaku, dan perilaku itu sukar diajarkan kepada orang yang sangat cerdas. Menarik ya? Nanti beli buku itu, ya, dibaca deh. Sampai sini bisa diterima Bapak Ibu ya. Jadi, Alhamdulillah bisa Ustaz. alhamdulillah ya. Ya, jadi itulah cek perasaan panjenengan. Parameternya sangat sederhana ya. Jadi, ketika panjenengan merasa lebih bahagia ketika mengeluarkan uang daripada mendapatkan uang, itu sudah vibrasinya itu tinggi sudah naik ya. Tapi kalau rasa takut, khawatir itu masih mengisi ruang yang harusnya dikosongkan itu, maka energi uang tidak masuk ke sana. Ingat materi tentang hukum kekosongan dan hukum perputaran. Paham ya? Energi tidak menyukai kekosongan. Sesuatu yang kosong akan terisi. Artinya, kalau selama ini dompet kosong, rekening kosong, secara esensi sebenarnya tidak kosong mungkin, tapi penuh.
Penuh dengan apa? Rasa khawatir, gundah, cemas, dan sebagainya. Sehingga energi uang tidak masuk ke sana. Karena yang secara zohir kosong, sebenarnya tidak kosong. Karena dipenuhi oleh rasa khawatir, gundah, cemas, dan sebagainya. Paham ya? Itu yang harus dikikis. Nah, yang paling mudah adalah diterima perasaannya dulu. Ini tentang uang loh ya. Diterima perasaannya dulu, entah itu perasaan khawatir dan sebagainya, diterima dulu. Dengan logika awal yang sering saya sampaikan, kalau Anda bisa mengizinkan rasa khawatir, rasa cemas itu hadir masuk dalam diri panjenengan, maka sejatinya Anda bisa mengizinkan perasaan itu pergi dari dalam diri panjenengan. Paham ya? Ini memang dalam ini. Dalam ini belum belum berproses memang mumet, Pak. Ya, Bu. Kalau belum berproses ini mumet memang. Harus berproses. Ya itu. Jadi dilatihlah, dilatih sampai kita bisa melihat uang itu secara jernih. Emosinya itu tidak melekat. Ya dengan banyak teknik sih, banyak cara. Tapi dengan yang paling mudah adalah dengan arigato mani itu. Berterima kasih dengan uang, bercakap-cakap dengan uang. Ya ada lagi yang lebih tinggi, ya ada menghargai uang. Ya orang yang suka nilep-nilep uang, apalagi uangnya ditilep-tilep, ditaruh, dilipat di belakang, maaf di pantat ya, di saku belakang. Itu saya cek-cek Bapak Ibu. 9 dari 10 orang yang melakukan itu mereka dijauhi dari uang loh. Saya pernah cerita ya, Warren Buffett ya, ada uang logam jatuh ke selokan, tidak bisa diambil dengan tangan. Itu telepon, kalau di sini telepon damkar loh ya, telepon damkar. Untuk apa? Untuk ngambil. Jadi biaya untuk telepon, untuk manggil tukang-tukang itu lebih besar daripada nilai uang logam yang jatuh itu loh. Saking menghormati uang. Kalau kita kan uang dilipet-lipet, lipet-lipet, masih sobek sedikit juga disambung lagi pakai solasi gitu, solasi bening, masih bisa dipakai itu. Kalau di barat kan dolar itu kalau luka sedikit nggak laku ya, harus rapi. Nah ini kita diucel-ucel, diuwek-uwek ya, ditekuk-tekuk, waduh sakit, kasihan itu. Nah sejak tahu itu Bapak Ibu, saya merapikan uang, dirapi. Ditaruh di mobil ya dilus-lus dulu waktu belum tahu ilmunya ya sembarang aja Pak 2.000 tak lipet-lipet gitu kan uang logam koyo ndak dianggap karena uang logam saya terima kasih ke uang logam makasih ya 1.000 rupiah bisa ngasih ke tukang kalau parkir bukan parkir belok ya kalau pas belokan itu ya mobil pas belokan kan ada apa istilahnya abah-abah itu ya nah itu tak kasih Bismillah makasih Mas itu. Saya hormati uang-uang kecil itu, Bapak Ibu. Belajar kita itu pakai feel, pakai rasa. Karena uang itu energi, memindahkan energi kebaikan kita ke orang lain gitu. Maka ketika kalau ada yang level lebih tinggi lagi, ketika merasa miskin, merasa tidak mampu, itu panjenengan cari uang terbaiknya jenengan, sedekahin. Serius, Pak, Bu. Kalau merasa lagi hati sumpek nih, gunda kerasnya ada sesuatu, berarti ada energi yang memang sedang tidak selaras. Lagi putak mikir uang ya. Loh, kalau nggak punya uang gimana? Jual barang. Kemarin kan hari apa itu tak arahin ya.
jual barang yang terbaik yang masih layak dipakai, dijual jadikan uang, ya, lalu sedekahin. Cek perasaannya jenengan. Saya ajarkan ke anak-anak saya gitu, Pak Bu. Anak saya tak ajarin logam walaupun 200 rupiah dihargai gitu. Berterima kasihlah. Ojo disepelekan. Hormati uang itu. Nah, level tinggi lagi ada lagi. Saking hormatnya kita ke uang, kita mau ajak uang ke akhirat, ya kita taruh uang-uang itu di tempat-tempat yang akan sampailah ke akhirat. Ya, di yatim piatu, duafa, dan sebagainya. Kita akan ketemu lagi di sana. Paham Bapak Ibu ya? Nah, itu Ya. manifestasi-manifestasi sederhana tentang uang. Ya, jadi cek dulu perasaan, mindset, value, persepsi tentang uang, ya, lalu olah rasanya dan arigato mani, berterima kasih kepada uang. Hormatilah, ya. Ojo suka misu-misu sama uang. Dapat rezeki sekian, terima kasih. Gitu. Oke, saya rasa itu aja. Udah mau selesai, 1 menit lagi nanti selesai. Semoga yang sedikit ini panjenengan bisa langsung aplikasikan, nggih, Bapak Ibu. Ya, hal sederhana yang diaplikasikan secara istiqomah itu menjadi kekuatan, menjadi bom atom luar biasa loh. Batu yang kecil, ya, bikin kita celaka.